Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbullah H. Saat ini saya terdaftar sebagai salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Kemenak tahun 2022, jurusan Geografi di Universitas Negeri Malang. Hari ini Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di unit pendidikan saya di Madrasah Alia Swasta Mendilingi Bulo-Bulo, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan. Praktik pembelajaran ini saya lakukan di kelas 11 IPS dengan materi pokok permasalahan yang diakibatkan dinamika kependudukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Jadi pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini. Bagaimana? Masih semangat untuk belajar? Semangat. Alhamdulillah. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas menyiapkan dan sekaligus pimpin doa. Stawid. Kiaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik ya. Alhamdulillah hari ini pelajaran sebelum kita mulai ya, saya ingin mengingatkan kepada kalian bahwa minggu lalu ya kita sudah belajar tentang permasalahan yang dikaitkan oleh dinamika kependudukan ya. Dan ada dua ya, ada yang non demografi dan ada yang demografi. Minggu lalu kita bahas tentang yang demografi ya. Seperti ya, ada yang masih ingat contohnya? Ya, tidak meratanya ya, silakan. Penduduk ya. Tidak meratanya penduduk, apalagi dengan jumlah penduduk ya. Jadi diingat-ingat apa yang sudah kita lewati ya, materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi seperti itu ya. Dan caranya itu kalian harus ya, selalu membiasakan diri membaca di rumah ya. Sekarang pada permasalahan yang sama ya, tapi ini terkait dengan permasalahan yang diakibatkan oleh dinamika kependudukan terkait yang non demografinya ya, yang bukan berkaitan dengan fisik penduduknya tapi lebih ke non demografinya. Nah, di sini Bapak sudah punya, silakan diperhatikan ya. Oke. Jadi sebelum itu anak-anak sekalian ya, sebelum kita masuk materi pembelajaran, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ya hampir sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran ini diharapkan kalian ya melalui pembelajaran project based learning, kemudian metode diskusi, kemudian kerja kelompok, tanda jawab, kemudian ada juga PPD-nya, kemudian dipresentasikan. Nah, nanti
kalian mampu menganalisis permasalahan di non demografi ya, yang mengakibatkan dinamika kependudukan sehingga pemahaman kalian semakin luas. Selanjutnya, kalian akan berdiskusi dan mengerjakan LKPD ya, terkait dengan permasalahan non demografi yang diakibatkan dinamika kependudukan di Indonesia ya. Kemudian dan melalui diskusi pula ya, dan mengerjakan LKPD ya, peserta didik dapat membuat laporan ya dalam bentuk uraian kesimpulan ya, dengan dilengkapi uraian sebab akibat dari permasalahan yang kependudukan di Indonesia dengan benar. Jadi di Indonesia ini ya, kita lebih ke konseptualnya ke daerah kita sendiri ya, kabupaten jenis kota ya. Jadi seperti itu ya, di sekitar kita jadi seperti itu ya. 3. Baik, selanjutnya adalah permasalahan yang diberikan di negara kependudukan ini sudah ya, minggu lalu pertemuan sebelumnya. Nah, ini permasalahan yang akan kita dalami untuk hari ini ya materinya. Ya, ada 3 permasalahan non demografis. Kalian bisa lihat ya. Yang pertama, tingkat kemudian nah, ini masalah-masalah yang terjadi akibat dari dinamika kependudukan. Jadi ini masalah yang terjadi akibat dari kependudukan. Nah, untuk tingkat kesehatan penduduk yang rendah ya, itu sekarang ini masih juga kategorinya rendah. Nanti kalian bisa lihat di link materi yang akan Bapak tampilkan di atas ya. Kemudian pendidikan yang masih rendah ya, pendidikan yang masih rendah. Ini juga masih banyak terjadi di daerah kita. Ambil contoh saja di sekitar rumah kita ya. Coba Dirman ya. Dirman itu pendidikan orang tuanya sampai di mana? SMP. Ayah atau ibu? Ayah. Ibu SD ya. Itu masih tergolong tinggi atau rendah? Rendah. Jadi ini adalah salah satu permasalahan yang timbul dari dinamika kependudukan, yaitu pendidikan yang rendah. Kemudian banyak penduduk yang miskin ya. Kategorinya itu bisa dikaitkan dengan keadaan ekonomi di sekitar kita ya. Jadi bisa dikaitkan dengan pelajaran ekonomi seperti itu. Nah, selanjutnya, jadi kita ambil gambar di sini ya. Jadi gambaran materi sebentar itu yang akan diperdalam adalah rendahnya tingkat sekolah di daerah kita ya. Jadi rendahnya pendidikan bersekolah di daerah kita. Nah, kita akan menganalisis ya, apakah ada ya hubungan antara ya, tingkat pendidikan dengan jenis pekerjaan. Jadi itu akan nanti kalian diskusikan per kelompok ya. Jadi seperti itu. Nah, bisa dilihat di sini. Ya, kalian bisa lihat. Perhatikan dulu di atas ya. Gambar A sama gambar B. Kira-kira jenis pekerjaan apa kalau yang ada di gambar A ini? Nama pekerjaannya biasa apa? Pilot. Ada yang pilot. Nah, satu-satu ya. Coba Anas, yang gambar ada pesawatnya. Pekerjaan apa biasa didapatkan di situ? Ini siapa namanya? Iksan ya. Usan ya, Usan. Apa di situ pekerjaan? Pilot. Pilda. Pramugari. Ya, pramugari. Yang laki-lakinya apa namanya? Yang sama dengan pramugari. Ya, pramugara. Ya, harus tahu itu jenis pekerjaan itu. Adakah yang lain pekerjaan di situ? Kira-kira? Ada cleaning service-nya juga. Apa lagi? Tukang parkir, pesawat, ya. Apa lagi? Hah? Iya, jadi banyak ya. Apa nama yang pimpinannya di sini? Di
Ya, direktur ya. Ya, pemilik bandara. Ya, ada. Nah, saya tanya, kira-kira dari semua pekerjaan yang ada khusus di gambar A ini, ya, kira-kira ijazah tertinggi itu ada di mana? Ya, maksudnya pendidikan sekolah tertinggi di mana? Di mana? Sarjana. Dan di pekerjaan yang mana? Nah, direktur ya. Pilotnya. Yang lain? Pilot. Apakah direktur itu sudah pasti tinggi pendidikan sekolahnya? Nah, sudah pasti. Ya. Ya, ya, belum tentu ya. Ya, belum tentu. Iya, jadi seperti itu ya. Jadi nanti ada gambaran ya. Ada atau tidak ya hubungan antara ya apa namanya tingkat pendidikan sekolah dengan jenis pekerjaan. Seperti itu. Selanjutnya kita ke gambar B ya. Oke, kalau lihat seperti ini di desa atau di kota? Ya, jangan dulu di kota bisa juga ada kan begitu ya. Tapi kebanyakan di desa. Ya, desa. Oke. Kalau dilihat dari jenis pekerjaannya, ya ini kira-kira ya sekolah tertinggi, ya pendidikan tertingginya itu sampai di mana? Coba satu orang, Iksan. Mungkin bisa sampai SMA, Ustaz. SMA, ya. Kamu, Salmi, SMP, Salmi, SK. Coba SD, ya. Ya dari sini saja macam-macam kan? Jadi persepsi kita ya ada tidak hubungannya. Ya, jadi saya ulang lagi, ada tidak hubungan antara ya, tingkat pendidikan sekolah dengan jenis pekerjaan. Selanjutnya ya, saya kasih gambar lagi ini. Ini lebih jelas lagi ya. Pendidikan sekolah SD, SMP. Sebenarnya di sini ya saya mau kasih saya lupa. Ya, bisa jadi Sarjana ya. ada sarjana. Coba perhatikan gambar ini ya. Kalau misalnya ya, kalau pekerjaan di sini ada berapa jenis? Tukang dan guru. Ya, tukang dan Guru. Hanya dua. Mandul. Lagi. Direktur. Lihat, perhatikan ya. Jadi telah dulu baik-baik gambarnya. Kalau dia berusaha, ya, berarti ada yang paling tinggi, ya. Ya. Ada pemborong. Ya. Apakah pemborong itu sudah pasti sekolahnya tinggi? Ya, jadi seperti itu ya. Begitu nanti akan mengenai masalahnya. Jadi nanti kalian saya akan bagikan kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah saya bagi minggu lalu ya. Jadi minggu lalu kelompok itu yang dipakai untuk pertemuan kita hari ini. Jadi tetap ya kelompoknya. Jadi seperti itu. Nah lanjut lagi sebelum pembagian kelompok. Ini kira-kira dari 4 gambar ini, tadi kan sudah kelihatan hanya satu gambar. Kalau yang ini, saya tanya, yang mana paling tinggi pendidikan sekolah? Gambar A. Gambar C. C. D. Siapa tahu ini profesor. Ya. Sudah jaga. Cara lihat dari wajah. Ini. Ya, siapa tahu ini presiden. Mantap presiden. Jadi nanti sebentar kalian analisis ya, cari literasinya di internet yang karena minggu lalu saya sudah suruh bawa terus HP-nya ya. Jadi setiap pertemuan geografi itu kita bawa HP untuk mencari literasi bacaan artikel yang ada di internet. Kalau ini kira-kira apa? Pekerjaannya apa ini? Proyek. Ya, ini Perusahaan. guru. Kantoran ya? Kira-kira yang di kantoran apa ini? Karyawan ini. Karena banyak komputer, banyak kursi ya. Biasanya direktur cuma satu. Kalau ini yang mana direktur?
Yang baju hitam sih. Ya, jadi ini ternak ya, ternak. Anggotanya Ustaz. Ya bisa jadi ya ini ya kita tidak tahu pendidikannya. Makanya saya katakan tadi bagaimana ya adakah kira-kira atau tidak ya hubungan antara tingkat pendidikan bersekolah ya dengan jenis pekerjaan terkait dengan rendahnya pendidikan di daerah kita ya seperti itu ya. Jadi apakah kalau pendidikannya rendah Pekerjaan juga rendah. pekerjaannya juga begitu-begitu saja. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kita akan diskusikan hari ini ya. Oleh karena itu ya untuk menghabiskan waktu silakan duduk berkelompok sesuai kelompok yang sudah saya bagi minggu lalu ya. Silakan. Saya kasih waktu 3 menit. Ya, susun baik-baik bedanya, bangkunya, kursinya ya. Ya, susun baik-baik. Oke, duduk dan dikasih jalan ya kalau misalnya usulan ada yang mau. Oi, oi. Ini itu ya baik ya. Kalau pesawat yang mana? Ya, 1, 2, 3, 4. Ya. Baik ya. Nah, sekarang perhatikan. Jadi kalian akan jadi ini tadi ya, hipotesisnya ya. Adakah hubungan antara tingkat pendidikan sekolah dengan jenis pekerjaan? Kemudian ini adalah artikel ya, permasalahan pendidikan. Di dalam ini sudah menyambung dengan materi minggu lalu ya. Jadi ada permasalahan demografinya, ada permasalahan non demografinya. Nah, kalian berfokus di permasalahan non demografi ya. Jadi sambil dicari di internet ya, kemudian di barcode juga ini ya, RKPD-nya ya. Jadi di situ ada isian tentang yang ini ya. Hubungan antara tingkat pendidikan. Jadi di situ ya, bisa di situ. Kemudian ditulis juga dalam buku itu catatan. Jadi sebentar dipresentasikan ya hasil diskusinya. Gitu. Nah, silakan di barcode dulu ya artikelnya. Ini kalau di barcode. Kemudian satu orang ya, jadi jangan satu HP ya. Ada yang barcode ini ada yang barcode ini. Kemudian ditulis ya isi RKPD-nya. Secara umum RKPD-nya isinya hanya ini. Jadi nanti di bawah dijawab ya, adakah atau tidak. Seperti itu. Oke. Baik, silakan ya berdiskusi untuk mencari ya hubungan antara tingkat pendidikan sekolah dengan jenis pekerjaan. Silakan berdiskusi. Saya beri waktu 25 menit ya untuk mendiskusikan. Jadi sambil dicari di
internet literasinya yang terkait dengan itu, ya. Ada atau tidak jawabannya. Seperti itu. Silakan. Saya kasih waktu 25 menit. Ini juga ya untuk paket yang saya bagikan. Jadi sambil dibaca juga. Ya. Ya. Ada kita ada hubungan antara kita dengan sebenarnya ada apa itu alasan kenapa anak ini ada hubungan antara tingkat pendidikan Jadi bisa juga dilihat gambar yang tadi ya, dianalisis, dilihat gambar ini. Ini terkait ini ya, terkait juga dengan ini. Apakah cleaning service itu memang pendidikannya rendah daripada pilot? Jadi itu ya, kita analisis. Jadi kita lihat keadaan. Jadi untuk yang itu kalian lihat saja keadaan di sekitar kalian ya, di kampung ya, di sekitar keluarga kita sendiri ya. Oh, bapak saya seperti ini. Ya tapi pekerjaannya lumayan. Ya, bentar, ya. Jangan pekerjaannya perlu bayaran. Lalu pekerjaan. Materinya bisa dilihat di bagian D. Jadi gunakan juga cari menjelajah di internet, cari literasinya. Ditulis itu ada tidak hubungan, ya. Kemudian dilihat literasinya bagaimana. Jadi dikaitkan dengan gambar ya, kalau ada mau tanyakan, lihat ini di gambar ini ada ini 3 ya.
slide baru cari inspirasi yang lain. Lingkungan dan juga kesehatan pada masyarakat. Jumlah kematian mereka di Indonesia 917 sampai Jadi banyak ilustrasi yang bisa dapat di Google. Intinya HP bagus bisa menjelajah. Bagaimana? kalau saya Pak, kakak mau kerja lulusan pendidikan apa ini? Kakak saya S1. S1 Pak? S1. Nah, tapi untuk apa pekerjaan? Termasuk jauh. Apakah dia menjadi Pekerja bangunan apa? Selesai. apa pekerjaannya sekarang atau sudah menikah atau bagaimana? Atau mungkin tidak bekerja? Kakak saya S1 namun perkuliahan punya. Mungkin. Kira pernah bilang kakak itu juga. Kan kira lulusan S1 itu. Kami belum saya bangunan. Iya, sederhana kakaknya. Iya, jangan ke sawah, apa pekerjaan apa itu kalau di sawah. Tanya di Ustaz.
atau Kira lulusan S1 tapi pergi ke kalau di sawah. sawah jenis Berarti- pekerjaannya berapa? Jadi Kalau di sawah kalian di sawah ya dulu supaya kita tahu jenis pekerjaan. jadi apa ini? Kakak ada sebenarnya ada kakak. Bagaimana ini? Mana dapat literasi? Tulis nama literasi ini. Ada di apa? Kalau dapatnya dari internet, aku pikir itu. Jadi bisa dikaitkan di gambar, kemudian dikaitkan juga dengan keadaan kita ya, keadaan kita, sekitar kita, pekerjaannya, orang-orang di sekitar kita, di kampung kita, ya. Bisa juga berpikir ke lebih luas ya, presiden, apakah dia pejabat, DPR, apa dan sebagainya. Ya. Lulusan S1. Contoh lain, misalnya di gambar A, pekerjaan paling rendah kira-kira apa? Itu yang bilang juga sampah. Jadi bahan. Itu yang bilang oh biasa. Kita mulai. Oh biar. Biasa. Itu yang bilang Tapi kalau Oh, misalnya B. kalau soalnya bediknya Contohnya kakak saya seorang istri saya sudah tak bisa. Kecil. Ini. Gimana juga ini karena
Oke, jadi 5 menit lagi ya. Jadi kita mulai saja presentasinya dari kelompok 1. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang adanya hubungan antara tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan. Ada hubungan tentang tingkat pendidikan dengan jenis pekerjaan. Alasannya, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin besar peluang untuk mendapatkan pekerjaan. Contohnya, seorang guru yang mengajar dan mendidik juga awalnya dia belajar dengan pendidikan melanjutkan ke perguruan tinggi sampai bisa mengajar dan mendidik di sekolah. Karena orang yang tidak belajar atau melakukan pendidikan kemungkinan tidak akan bisa menjadi guru dan mengajar di sekolah. Dengan melanjutkan pendidikan sampai ke perguruan tinggi akan membuka banyak sekali pintu karir yang sesuai dengan jurusan yang dijalani, seperti SPD atau sarjana pendidikan. Berbeda dengan yang tidak mempunyai pendidikan, mungkin bisa mencukupi kebutuhannya setiap hari dengan melanjutkan pekerjaan orang tuanya seperti petani dan nelayan. Peluangnya peningkatan pendidikan tentunya akan membantu agar pengangguran tidak menumpuk pada lulusan SMA. Baiklah, itu saja hasil diskusi kami. Saya akhiri dengan ucapan summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tadi ya presentasi dari kelompok 1. Silakan anak-anak sekalian jika ada yang ingin menanyakan terkait dengan presentasi atau masukan. Silakan. Silakan. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Apakah kelompok 1 bisa memberikan contoh lain yang ada di sekitar sini tentang hubungan antara tingkat pendidikannya yang sekolah yang tinggi dan jenis pekerjaannya? Ya, silakan. Ya, langsung ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Berdiri ya, berdiri. Nah. Contohnya itu salah satunya seperti di depan toko koperasi Ya. kan dia sampai juga dengan sampai SMA atau sampai dengan sarjana. Sedang
itu juga Ya, kalau ada yang bisa bantu silakan. Ya, mulai ya. Oke. Ya, silakan. Contoh lain tersebut antara lain pegawai koperasi di Desa Bulo-Bulo karena salah satu karyawannya lulusan sarjana S1 dan S2. Jabatannya Em, sebagai kasir. dan jabatannya sebagai kasir. Oke. Bagaimana dengan kelompok 3 ya? Kelompok 3. Terima kasih atas jawaban dari kelompok 1, saya terima. Satu kita beri aplaus dulu untuk kelompok. Oke ya. Selanjutnya presentasi untuk kelompok 2, silakan. Ya, bagaimana hasil diskusinya tadi? Ya, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang adakah hubungan antara tingkat pendidikan sekolah dengan jenis pekerjaan. Kelompok kami berpendapat bahwa tidak ada kaitannya antara tingkat pendidikan sekolah dengan jenis pekerjaan yang dimiliki oleh seseorang. Karena ada beberapa orang yang mungkin memiliki tingkat pendidikan yang tinggi tetapi pekerjaannya hanya menjadi seorang pedagang atau sebagai penjual pakaian di pasar. Contohnya salah satu teman saya, tetangga saya maksud saya, dia seorang sarjana tetapi dia hanya menjadi seorang pedagang di pasar. Ada juga salah satu tetangga saya, dia bukanlah seorang sarjana, tingkat pendidikannya juga bisa terbilang rendah karena hanya sampai pada tingkat SMP. Tapi sekarang dia telah berhasil menjadi seorang pelayaran. Nah, dari situlah saya juga berpendapat bahwa tinggi rendahnya pendidikan sekolah seseorang tidak menjadi jaminan jenis pekerjaan yang dimilikinya. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok saya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada pertanyaan dari kelompok lain, silakan. Ya, silakan dari kelompok lain. Kamu. Ya, angkat tangan, jangan malu ya. Oke. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisyah sebagai perwakilan dari kelompok 1 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2. Saya mendengar tadi lulusan SMP masuk ke profesi pelayaran. Apakah jabatan dia di pelayaran itu? Karena yang saya tahu pelayaran itu sekolah pelayaran dan sekolah pelayaran itu termasuk pendidikan. Apakah jabatan dia? Bagus ya pertanyaannya. Jadi Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Yaitu jabatan dia di dalam pelayarannya itu menjadi seorang nakoda. Adapun nakoda itu adalah orang yang mengemudi kapal ketika sedang melakukan perjalanan atau ketika melakukan perjalanan atau sedang berlayar. Bagaimana kepada kelompok 1? ya, silakan. Ada tanggapan lagi? Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Saya pahami dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada masukan mungkin contoh lain yang sempat ada yang tidak ada hubungan dengan pendidikan dengan jenis pekerjaan. Kepada yang bisa memberikan contoh gambaran yang lain, ya. Berikan aplaus dulu ya untuk kelompok. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya. Dari kelompok berapa? Kelompok apa ya? Sebut nama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Saya atas nama Bosan akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 3, yaitu apa penyebabnya orang yang tidak sekolah bisa menjadi juragan sayur? Silakan. Itu pertanyaan dari kelompok 4. Apa yang menyebabkan orang yang tidak sekolah tapi bisa jadi juragan sayur dan punya apa tadi? Hotel ya apa? Hotel online ya. Saya juga. Silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu seseorang yang tidak sekolah tersebut kenapa bisa menjadi juragan sayur? Karena pertama, dia memiliki usaha juga. Sebuah pendidikan tidak harus ditepati dalam sekolah tinggi. Bisa saja orang-orang tersebut belajar di internet, YouTube dan lain-lain sebagainya. Apakah dari kelompok 4 menerima jawaban dekat? Silakan. Terima kasih atas jawabannya. Saya dapat menerima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, itu pertanyaan. Apa yang ada yang kita tambahkan? Yang terkait dengan bahwa tidak ada, itu kelompok 3 mengatakan tidak ada kaitan antara tingkat pendidikan sekolah dengan tinggi dan ya, jenis pekerjaan. dengan jenis pekerjaan. Ya, silakan kalau ada, kalau tidak kita ke kelompok 4. Ya, silakan. Dari kelompok 2 menambahkan pertanyaan. Menambahkan untuk jawaban dari kelompok 3 ya. Kasih pendapat. Ya, tambahan katanya. Silakan. Ya, jangan malu-malu bicara. Jangan seperti orang bisu. Baiklah, seperti pada gambar di atas yang ditunjukkan oleh Bapak, Ya, silakan. pada gambar tersebut terlihat seorang buruh bangunan. Nah, orang tersebut bisa saja seorang lulusan sekolah sarjana S1, sarjana S2. Bisa juga tingkat pendidikannya hanya sampai pada tingkat SMP dan SMA. Ya. Oke. Terima kasih ya. Jadi itu tambahan dari kelompok 2 ya, untuk kelompok 3. Jadi saya bisa tanggapi bahwa hanya melihat gambar ya, dia juga bisa memprediksi ya bahwa bisa jadi dia tidak ini ya, orang yang ada di atas ini gambarnya yang menjadi guru itu bisa jadi S1 ya. Ya. Mungkin karena faktor sesuatu ya. Apakah karena susah mencari pekerjaan dengan ijazahnya, akhirnya mencari jalan seperti ini ya, menjadi guru. Baik, kalau tidak ada, kita sudah untuk presentasi kelompok 3. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Jadi tepuk tangannya tidak terlalu banyak. Oke, selanjutnya untuk membersihkan waktu, ya silakan kelompok 4 mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Namun pendapat kami sama dengan pendapat kelompok 1, yaitu ada hubungannya antara tingkat pendidikan dengan jenis pekerjaan. Karena pekerjaan sekarang juga tergantung dengan tingkat pendidikan sekolahnya. Semakin tinggi tingkat pendidikan sekolahnya, semakin layak atau bagus juga pekerjaan yang didapatkannya. Contohnya lulusan sarjana, pastilah terbelakang pekerjaannya juga bagus, seperti jadi guru, dosen, dan lain sebagainya sesuai dengan jurusan perkuliahannya. Contoh lain yaitu guru di sekolah ini, pendidikan sekolahnya tinggi, yaitu lulusan sarjana. Itu sebabnya pekerjaan yang didapatkannya juga layak sesuai dengan tingkat pendidikan sekolahnya. Itulah hasil diskusi kelompok kami. Ya, oke. Jadi itu tadi ya pernyataan dari kelompok 4 ya.
bahwa dia mengatakan ada kaitan dengan tingkat pengelola pendidikan dengan jenis pekerjaan. Sama dengan kelompok 1. Jadi di sini saya lihat ada dua yang kelompok mengatakan ada kaitan dan ada yang mengatakan Tidak ada kaitan. Jadi seperti itu. Untuk presentasi yang disampaikan oleh kelompok 4 tadi, ada yang mau ditanyakan terkait pernyataan hasil diskusi dari kelompok 4 atau masukan bisa silakan. Kalau tidak ada orang bertanya, mungkin dari kelompoknya sendiri yang mau menambahkan supaya yang lain lebih jelas ya ke arah mana itu adanya kaitan pendidikan dengan jenis pekerjaan. Ada ya? Oke, silakan. Reva Dina. Baiklah, saya akan memberikan tambahan contoh lain. Contoh lainnya itu kepala desa yang ada di kampung saya, pekerjaan yang didapatannya sesuai dengan tingkat pendidikan sekolahnya, yaitu lulusan sarjana S2, dan saya dapat menyimpulkan bahwa pekerjaan terikat erat dengan tingkat pendidikan sekolahnya. Iya, bagus sekali tambahannya. Yang lain mau menyanggah ya dari kelompok yang mengatakan tidak ada kaitan, silakan. Ya, mungkin ada contoh yang mengatakan ini kan yang sarjana. Juga sempat ada yang sarjana tapi tidak bisa disampaikan, tapi pengangguran di kampung ini. Sebelum kita mengakhiri diskusi ini, ya mungkin dari beberapa kelompok, dari salah satu kelompok bisa memberikan kesimpulan, ya karena di sini ada dua pendapat. Yang satu mengatakan tidak ada kaitan pendidikan dengan jenis pekerjaan, yang satunya lagi mengatakan tidak ada kaitan ada kaitan pendidikan dengan jenis pekerjaan. Ya, silakan dari kelompok 1, kelompok 2, 3, 4 ada yang bisa menyimpulkan dari hasil diskusi tadi? Ya, silakan. Oke ya. Ada yang mau menyimpulkan, silakan. Ada, Ustaz. Silakan. Siapa? Ya, silakan berdiri. Sebut nama kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Fajri Ramadana. Perwakilan dari kelompok 3 akan menyimpulkan dari hasil yang didiskusikan tadi. Jadi dari diskusi masing-masing kelompok tadi dapat menyimpulkan bahwa terdapat dua pendapat yang berbeda terkait ada atau tidaknya hubungan antar tingkat pendidikan sekolah dengan jenis pekerjaan. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa ada kaitannya antar tingkat pendidikan sekolah dengan jenis pekerjaannya, seperti contohnya seorang guru yang memiliki sarjana S1. Pendapat yang kedua yaitu tidak ada kaitan antara tingkat pendidikan sekolah dengan jenis pekerjaan. Contohnya seorang yang hanya lulusan SD memiliki pekerjaan yang layak seperti menjadi jaringan juragan sayur serta memiliki toko online. Pekerjaan yang didapat itu tergantung akan usahanya masing-masing. Oke ya, itu ya dari hasil kesimpulan yang dipaparkan oleh kelompok 3. Kita beri dulu untuk kesimpulan. Oke, masih semangat? Semangat. Alhamdulillah. Jadi di penghujung materi kita hari ini ya. Jadi saya akan berikan penjelasan lebih ya detailnya terkait dengan adanya apakah ada hubungan antara tingkat pendidikan sekolah dengan jenis pekerjaan ya. Jadi yang paling menonjol yang kita lihat itu ada ya. Walaupun tidak sedikit pula yang tidak ada kaitannya ya. Seperti yang kalian presentasikan tadi itu sangat
luar biasa bagus, cuma saya lihat dari beberapa kelompok anggotanya itu malu-malu ya, malu-malu memaparkan pendapatnya, padahal ini adalah sebuah ya diskusi yang harus ya mengharuskan kita untuk berpendapat ya seluas mungkin ya, seperti itu. Jadi untuk pertemuan kita hari ini ya kita cukupkan untuk diskusinya ya. Sebentar kalian kerjakan soal esai ya, itu ada 3 nomor saja dan dikerjakan sekitar, saya berikan waktu sekitar 5 menit ya. Silakan dikerjakan, dan ini soalnya ya, soalnya bisa dilihat. Silakan ditulis ya. Buku paket kalau masih ada kekurangan. Oh ya, ditulis ya. Itu dikerjakan ya, atau saya tambah ya waktunya 10 menit untuk mencari. Kalian tadi sudah ada hasil diskusinya. Kemudian untuk soal-soal ini juga masih bisa dicari di internet ya. Silakan. Saya berikan waktu 10 menit. Silakan ditulis semuanya ya. Di buku latihan. Dan ini tugasnya individu ya, bukan kelompok. Mana buku latihannya? Ada semua ya? Oke, diperhatikan. Dicari di internet. Dinamika kependudukan dilakukan untuk meningkatkan mengapa tingkat pendidikan di Indonesia Oke, kalau begitu ya, kalau sudah selesai silakan dikumpulkan ya. Silakan. Ya, sudah selesai ya? Oke, ya, sudah ya. Baik. Kumpulkan di ketua kelas ya. Akan dikumpulkan. Ya, ya, silakan dikumpulkan cepat. Kalau kita sudahi materi kita hari ini. Oke, silakan. Kumpul ya. Ini saja. Nanti ya sudah. Ya, oke, sudah ya. Baik. Jadi demikian materi kita hari ini ya, kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa tetap belajar di rumah ya, untuk belajar materi selanjutnya ya. Jadi demikian materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.